Halo semuanya, perkenalkan saya Karen Magdalena dari Sekretariat BPSDM. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai identifikasi dan solusi bagi tantangan Smart ASN. Jadi terdapat 3 isu permasalahan yang diangkat pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu belum adanya SOP khusus pengelolaan BMN di unit kerja BPSDM. Dengan belum tersedianya dokumen standar yang mengatur prosedur lengkap untuk pengelolaan BMN, di mana terdapat penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan BMN. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait regulasi BMN, di mana petugas BMN tidak merata mengikuti BIMTEK tentang PMK 181 tahun 2016 mengenai pengelolaan BMN. Kemudian petugas BMN juga tidak merata untuk mengikuti BIMTEK aplikasi SIMAN dan aturan yang terbaru. Isu yang ketiga adalah kualitas SDM pengelola BMN belum merata, di mana beberapa pegawai belum memahami seluruh siklus BMN, sebagian hanya menguasai inventaris, tetapi belum mahir dalam PSP, penghapusan maupun pelaporan, dan aplikasi Sakti dan SIMAN. Dari ketiga isu tersebut, kita bisa breakdown isu-isu tersebut menjadi ke dalam deskripsi isu. Yang pertama adalah belum ada SOP BMN. Dampaknya jika tidak diselesaikan yaitu proses kerja tidak seragam dan terjadi risiko ketidaksesuaian regulasi. Relevansinya terhadap manajemen ASN dan Smart ASN adalah ASN perlu kolaboratif dan adaptif menyusun SOP. Isu yang kedua adalah sosialisasi dan BIMTEK minim. Dampaknya adalah kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan. Relevansinya dengan manajemen ASN dan Smart ASN yaitu ASN harus proaktif meningkatkan literasi regulasi. Isu yang terakhir yaitu kualitas SDM tidak merata. Dampaknya adalah output tidak optimal dan kemungkinan terjadi potensi salah prosedur. Relevansinya dengan manajemen ASN dan Smart ASN yaitu perlu manajemen talenta dan program peningkatan kompetensi. Dari ketiga isu yang diangkat pada pembahasan kali ini, terpilih satu isu yang merupakan core issue, yaitu belum adanya SOP khusus pengelolaan BMN di unit kerja BPSDM. Alasan saya mengambil core issue ini adalah yang pertama, menjadi akar masalah yang dapat mempengaruhi sosialisasi maupun kompetensi SDM. Dan yang kedua, isu ini sangat mendesak agar tercipta keseragaman dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses BMN. Dari core issue yang telah dipilih dan telah dianalisis menjadi keempat elemen dari analisis SWOT. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Ada regulasi nasional yaitu PMK 181 tahun 2016, juga ada aplikasi SIMAN yang menjadi acuan. Yang kedua, dukungan pimpinan BPSDM untuk memperbaiki tata kelola aset. Dan yang ketiga adalah infrastruktur TIK berupa aplikasi SIMAN, kemudian jaringan internal yang sudah tersedia. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan, di mana tidak ada panduan baku untuk seluruh siklus pengelolaan BMN. Proses kerja tidak seragam dan bergantung pada kebiasaan lama, dan pengetahuan prosedur hanya tersimpan pada pegawai tertentu. Berikutnya adalah opportunities atau peluang. Program transformasi digital dan e-government mendukung standar SOP. Lalu pelatihan atau pendampingan dari Kementerian PU dan DJKN. Dan yang terakhir adalah modul e-learning dan webinar tentang tata kelola BMN. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Jadi, risiko temuan BPK bila prosedur tidak standar, kemudian potensi kehilangan atau kerusakan aset karena alur tidak jelas, dan yang terakhir keterbatasan anggaran untuk penyusunan dan sosialisasi SOP. Setelah itu muncullah rekomendasi solusi terkait dengan isu yang menjadi core issue. Yang pertama yaitu susun dan tetapkan SOP BMN. Jadi, bentuk tim kecil lintas unit, yaitu BMN, keuangan, umum, dan SDM untuk menyusun draft SOP. Pengacuannya pada regulasi nasional, yaitu PMK 181 tahun 2016, juga bisa dengan SE atau surat edaran DJKN agar selaras dengan aturan pusat. Kemudian sertakan seluruh siklus pengelolaan BMN mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan. Lakukan uji coba terbatas di satu bagian sebelum diberlakukan penuh. Dan yang terakhir, sahkan melalui SK Kepala BPSDM agar SOP memiliki kekuatan hukum. Solusi yang kedua yaitu sosialisasi dan edukasi internal, di mana membuat modul sosialisasi bisa berupa slide, infografis, video pendek yang menjelaskan langkah-langkah SOP.
Lalu selenggarakan workshop atau gimtek bagi seluruh petugas BMN, termasuk juga untuk staf pendukung. Pastikan SOP mudah diakses, di mana bisa diunggah di portal intranet unit dan dilengkapi dengan FAQ. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas SDM, di mana yang pertama bisa merancang program pelatihan berjenjang dari mulai pelatihan dasar, menengah, dan lanjutan sesuai dengan peran petugas. Lalu terapkan mentoring antara pegawai senior dan pegawai baru agar transfer knowledge lebih cepat. Juga bisa dorong sertifikasi internal atau eksternal terkait pengelolaan aset negara. Solusi berikutnya yaitu integrasi dengan sistem digital. Hubungkan SOP dengan aplikasi Siman dan aplikasi pendukung lain, sehingga setiap tahapan terdokumentasi otomatis. Kemudian juga bisa mengembangkan formulir elektronik atau e-form untuk persetujuan, pelaporan, dan pemantauan BMN. Setelah langkah-langkah tersebut, solusi berikutnya itu monitoring dan evaluasi. Tetapkan indikator kinerja, misalnya kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu PSP atau penghapusan, kemudian lakukan audit internal minimal mungkin 2 kali setahun, dan publikasikan hasil MONEF agar mendorong kepatuhan dan akuntabilitas. Rekomendasi solusi yang terakhir adalah manajemen perubahan dan dukungan pimpinan. Yang pertama, libatkan pimpinan sejak awal penyusunan SOP untuk menjamin dukungan kebijakan. Lalu bangun budaya kerja berbasis prosedur melalui kampanye internal, misalnya kelola BMN sesuai SOP. Dan yang terakhir, berikan apresiasi untuk unit yang konsisten menjalankan SOP. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, semoga hal ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam pekerjaan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.